Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat Qaf dan kita masih di pembahasan terakhir, kita di pembahasan ayat yang ke-10. Taib, ayat yang ke-9 juga belum selesai kita bahas. Kita akan bacakan kembali ayatnya. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon, taman-taman, dan juga biji-biji tanaman yang diketam. Dan juga pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad. Semua itu untuk menjadi rezeki bagi para hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, tanah yang kering. Maka kata Allah, kadzalikal khuruj, seperti itulah terjadinya kebangkitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita tentang barahinul ba'tsi, yakni petunjuk-petunjuk, bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Kemudian kita sudah membahas tentang manafi dan juga masalih, manfaat dan juga maslahat dari adanya air hujan yang turun dari langit ke atas permukaan bumi ini. Ada banyak sekali manfaat dari adanya air hujan, dan ini sudah kita jelaskan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati air yang Allah turunkan dari atas langit itu dengan mubarak, ya. Mubarak, mubarakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit ke permukaan bumi ini disifati dengan mubarak, yakni penuh dengan keberkahan. Dan kita juga sudah menyampaikan bahwa keberkahan itu bermuara pada 4 perkara.
Yang pertama al-kathrah, yakni berlimpah kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua az-ziyadat wan numu, yakni terus bertambah, bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga as-sabat wal luzum, senantiasa ada, langgeng kebaikan yang bertambah tersebut pada sesuatu yang diberkahi. As-sabat wal luzum. Kemudian yang keempat, apa Bu yang keempat? As-sa'adah. Melahirkan kebahagiaan. Taib, melahirkan kebahagiaan. Nah, itulah keberkahan ya. Jadi dia berlimpah kebaikan, kebaikannya terus bertambah, bertumbuh, berkembang dan senantiasa melekat ada padanya, kemudian melahirkan kebahagiaan dunia juga akhirat, melahirkan kebahagiaan lahir dan juga batin. Nah, itulah keberkahan. Taib, sampai di situ kalau tidak salah ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keberkahan dari adanya air hujan. Apa kata Allah? Pertama, fa'anbatna bihi jannatin. Fa'anbatna bihi jannatin. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan. Jannat itu kalau dibahasakan kita taman kebun yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan juga tanaman-tanaman. Nah, itulah yang disebut dengan jannat. Adanya jannat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu biasanya tidak lepas dari proses adanya air hujan yang membasahi taman tersebut atau hutan tersebut atau apapun ya, dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman. Ini keberkahan yang pertama. Allah tumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, taman-taman, kebun-kebun yang semuanya indah dan memberikan manfaat, maslahat untuk manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kawasan ketika banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan juga tanaman, ini biasanya menjadi destinasi wisata, begitu ya, untuk orang merefresh ya kondisi lahir dan batinnya, untuk orang rekreasi, piknik, berwisata ya, menyegarkan ya kondisi mereka. Nah, ini keberkahan dari air hujan. Fa'ambatna bihi jannat. Allah tumbuhkan ya dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ya kebun, taman-taman dan yang sejenis dengan itu. Kemudian tidak hanya itu, wahabbal hasid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan biji-biji tanaman yang bisa dipanen atau bisa diketam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa wahabbal hasid itu maksudnya tanaman yang bisa menghasilkan biji-bijian, hubub atau habbah. Jadi tanaman yang bisa menghasilkan biji-bijian dan biji-bijiannya itu bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Artinya bisa menjadi stok pangan, bisa menjadi stok makanan untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk 1 tahun ke depan, atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah keberkahan daripada air hujan yang menumbuhkan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan biji-bijian yang bermanfaat untuk umat manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa tanaman yang dimaksud
dengan habbal hasid itu adalah tanaman yang bisa menghasilkan biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Apa contohnya, Bu? Tanaman yang menghasilkan biji-bijian dan bisa disimpan cukup lama. Pertama padi, jelas ya. Padi bagian daripada hubub. Kemudian apa lagi? Gandum. Apa lagi? Jagung. Apa lagi, Bu? Kedelai, kacang hijau. Barakallahu fikum. Kacang-kacangan dengan beragam macam jenisnya, variannya. Sangat banyak sekali. Kedelai kah, kacang merah kah, kacang tanah, begitu kan? Nah, itu habbal hasid. Jadi Masya Allah, ini keberkahan dari air hujan. Semua tumbuh-tumbuhan, ya, semua tanaman, pohon-pohonan, pasti membutuhkan yang namanya air. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua itu berasal dari air hujan. Kalaupun orang mengairi kebunnya dari sumur, maka sumur itu akan ada airnya ketika stok cadangan air di dalam tanah itu benar-benar tersedia. Dan cadangan air di dalam tanah itu bisa dihasilkan dengan apa? Dengan pohon-pohonan. Pohon bisa nyetok air di akarnya atau di bawah tanah yang dia tumbuh di situ ketika ada siklus turunnya air hujan. Dan hujan tidak akan bisa ada kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jadi semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi air hujan itu wasilah. Sesungguhnya yang memberikan anugerah itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang mendapatkan manfaat dari air hujan, dan kita semua mendapatkan manfaatnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Sebagian orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka tidak beradab kepada Allah. Ketika adanya hujan, turun hujan, dicaci maki hujan itu. Ya. Keluar dari lisannya cacian makian, tanda tidak ridha dengan turunnya hujan. Padahal hujan itu anugerah. Tidak hanya manusia yang mendapatkan manfaat dan maslahatnya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fa'ambatna bihi jannat wa habbal hasid. Ini di antara dua contoh yang Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan air hujan. Dari situlah banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan jannat, juga dengan apa yang dihasilkan dari hubub, yakni habbal hasid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kalimat wa habbal hasid, di sini ada pelajaran bagi kita, disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya, bahwasannya hal ini menunjukkan beragam macam manfaat dari makanan, dari apa yang dihasilkan oleh tanaman berupa makanan-makanan, dan juga menunjukkan tentang cara menghasilkan atau memanennya. Jadi di sini kan disebutkan wahabbal hasid, hubub atau biji-bijian yang bisa dipanen. Dipanennya itu macam-macam ya, ada yang diketam begitu. Ada yang ibu-ibu yang dirahmati Allah sekali panen diambil bijinya, kemudian sebetulnya sisanya tidak bisa lagi numbuh. Maka ternyata tetap bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Ya, seperti padi. Padi itu sekali diketam atau sekali dipanen, ya, maka jeraminya bisa ditumbuhkan lagi nggak, Ibu? Nggak bisa, gitu ya. Dia tidak bisa ditumbuhkan lagi. Sekali panen saja. Sekali panen saja. Walaupun tetap bisa dimanfaatkan. Jerami itu bisa dimanfaatkan. Orang bisa bikin
budidaya jamur gitu ya dari jerami. Bisa juga untuk pakan ya. Kalau jerami gandum bisa untuk campuran bikin batu bata atau bikin adukan untuk membikin rumah. Ya, kalau di Arab ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka bikin rumah itu pakai campuran jerami dari gandum. Begitu ya. Tapi Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, ketika tanaman-tanaman itu yang dipanennya dengan cara diketam atau diambil bijinya dan kemudian harus ditanam ulang, artinya ditanam dari awal lagi, ternyata itu hasilnya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama, Masya Allah. Begitu ya. Ada juga jenis tumbuhan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sekali nanam, ya, misalkan tunggu 3-5 tahun, tapi nanti setiap tahun bisa panen terus. Sampai bisa berumur puluhan tahun. Ya, seperti kurma. Nanti akan disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Atau kalau di kita misalkan kelapa sawit atau pohon buah-buahan, ya seperti orang punya kebun jeruk misalkan, sekali tanam mungkin dia bersabar nunggu 2-3 tahun sampai besar, tumbuh besar pohonnya, untuk kemudian nanti dia bisa menghasilkan hasil dari tanaman jeruknya itu tiap tahun atau bahkan 6 bulan sekali dia bisa memanennya. Kemudian batang aslinya, pohon aslinya tetap ada ya. Bisa belasan bahkan bisa puluhan tahun. Begitu. Nah, disinilah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah mengingatkan umat manusia tentang Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Allah menunjukkan beragam macam manfaat dari tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan yang menghasilkan banyak sekali makanan. Dan juga Allah menunjukkan cara menghasilkan atau memanennya. Maka akan kita lihat ya tumbuh-tumbuhan itu ibu ya dimanfaatkan oleh manusia dengan beragam macam kondisinya. Usianya bermacam-macam begitu ya. Cara panennya bermacam-macam, pemanfaatannya juga bermacam-macam, keawetannya juga bermacam-macam, dan manfaat maslahat yang lainnya yang sangat banyak sekali, termasuk diantaranya adalah efek yang baik dengan keberadaan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan ini. Efek baik terhadap udara di sekitar kita, terhadap bumi, tempat berpijaknya kita, bahkan bermanfaat untuk langit, begitu ya. Bahkan bermanfaat untuk seluruh alam semesta ini. Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan, pengerusakan di atas muka bumi ini setelah kalian memperbaikinya. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini di antara keberkahan dari air yang Allah turunkan dari langit adalah wan nakhla. Allah juga tumbuhkan nakhl. Nakhl itu adalah pohon kurma. Basiqatin laha tal'un nadid. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa keistimewaan pohon kurma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah tumbuhkan dengan air hujan itu pohon kurma. Keistimewaan pohon kurma, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama basiqatin. Apa artinya basiqat? Tinggi pohonnya. Dan Masya Allah, kebun kurma itu ibu indah ya. Kebun kurma itu indah. Termasuk satu kawasan yang bisa dijadikan tempat rekreasi ya. Ibu-ibu kalau umroh biasanya diajak ke kebun kurma gitu ya. Bisa dilihat, apalagi kalau dilihat dari atas, indah sekali ya. Kebun kurma itu indah sekali. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama basiqat, pohonnya itu tinggi.
Pohon kurma, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya mirip-mirip sawit ya kalau di kita. Karena jenisnya sama, jenis palem. Kemudian juga kelapa. Ini mirip-mirip, tapi kalau kurma itu yang terbaiknya. Kurma itu pohon yang terbaik, dan nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah itu juga termasuk pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan kurma yang Allah sebutkan di sini, laha tal'un nadhid. Punya mayang yang bersusun. Artinya buahnya itu bersusun indah sekali. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kalau bisa tanam ibu pohon kurma. Ya, tanam pohon kurma. Alhamdulillah kami kemarin dapat 10 pohon kurma ya, wakaf dari jamaah, dan masih banyak lagi, sempat ditawarin lagi kalau masih kurang bisa ngambil lagi di rumah katanya gitu. Cuman memang kita harus belajar tata cara merawatnya begitu ya. Ya paling tidak kalaupun tidak sampai berbuah, tidak sampai muncul buahnya, yang disebut oleh Allah tal'un nadhid, ya begitu indah tersusun mayang-mayangnya, buah-buahnya. Tapi paling tidak ya pohon itu banyak sekali manfaat maslahatnya. Ya cadangan air jelas, menguatkan kondisi tanah jelas ya supaya tidak longsor. Karena pohon kurma itu asluha tsabit, ya asluha tsabit, dia akarnya itu menghunjam kokoh ke dalam. Ya, akar tunggal yang sangat dalam sekali, bukan akar serabut. Gitu ya. Kemudian, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya, batang-batangnya menjulang tinggi ke atas langit. Tinggi pohon kurma itu, ibu yang dirahmati Allah. Basiqat. Ya. Jadi ini sangat baik sekali ya untuk menjaga bumi kita, menjaga tanah kita, sehingga tidak mudah bergerak tanah itu, kemudian tidak longsor. Tanam pohon kurma. Ya terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tempat tinggalnya atau rumahnya berbukit-bukit. Ya di Balikpapan ini kan banyak ya kawasan-kawasan yang mungkin dulunya adalah bukit, ya lereng, yang mungkin dulunya hutan ditumbuhi dengan pohon-pohonan, kemudian dijadikan rumah ya oleh manusia. Nah, rumah-rumah yang dulunya bukit ada di lereng begitu ya. Itu harus banyak nanam pohon yang besar begitu ya supaya tertahan itu tanahnya, kondisinya sehingga menjadi kuat. Nah, salah satunya pohon kurma ya. Dan alhamdulillah di Indonesia mulai dibudidayakan ya. Walaupun dengan jenis kurma tropis begitu ya. Tapi paling tidak ini sudah menjadi satu program yang sangat baik sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya walaupun tetap berhati-hati ya kalau ada orang nawarin investasi ya, investasi kurma. Karena kita tidak pernah tahu ya benar atau tidaknya gitu ya. Tapi kita bisa ya menanamnya sendiri. Ya sekarang sudah mulai dikembangkan, banyak sekali tata caranya yang bisa kita pelajari di media. Bagaimana cara menyemai ya biji kurma supaya bisa menjadi tunas, kemudian tumbuh berkembang. Ketika ditanam apa saja yang dibutuhkan untuk menanam kurma, ya lubangnya seperti apa, ini dipelajari ya. Insya Allah ya ada semua tata caranya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu keistimewaan pohon kurma. Tal'un nadhid. Ya. Dia punya mayang yang bersusun. Pohonnya tinggi, ya akarnya begitu dalam, ya menjadi pasak bagi bumi ini, ya sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah banyak sekali manfaat dan juga maslahat dari adanya pohon kurma ini. Dan itu kembali kepada adanya siklus air hujan yang sesungguhnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla ya, dengan kemahakuasaannya, dengan kemahakuatannya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu memberikan pelajaran yang begitu besar kepada kita semua
supaya kita benar-benar mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di sana juga ada keistimewaan yang lain dari pohon kurma. Ibu yang dirahmati Allah, pohon kurma itu daunnya tidak berguguran. Daunnya tidak berguguran. Jadi tidak ada istilah musim gugur di kebun kurma itu nggak ada. Ya, kalau yang kering kemudian jatuh ada, tapi tidak berguguran seperti pohon-pohon yang lainnya. Sok ibu punya pohon apapun, ya setiap hari pasti ada, ya daun-daunnya yang berguguran. Nah kalau pohon kurma itu enggak, daunnya tidak berguguran. Ini istimewanya pohon kurma. Kemudian dia termasuk pohon yang paling tahan terhadap angin, paling tahan terhadap kekeringan. Akarnya kokoh ke dalam menghujam. Asluha sabit. Akarnya itu kokoh. Maka dia tahan angin. Jadi belum ada ceritanya ya pohon kurma tumbang ya gara-gara kena angin. Kenapa? Karena dia kokoh sekali. Itulah sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin. Perumpamaan seorang mukmin itu harus seperti pohon kurma. Harus seperti pohon kurma. Jadi itu ada penjelasan khusus tentangnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi paling tahan terhadap angin dan juga kekeringan. Kemudian sebagaimana pohon yang sejenis dengannya, kita di Indonesia punya pohon kelapa, maka kurma pun demikian. Semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan, pelapahnya, daunnya, ya kemudian batangnya, semua bagian daripada pohon kurma itu bisa dimanfaatkan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, keistimewaan yang lainnya jelas buahnya. Buah kurma itu paling bermanfaat. Buah yang paling lengkap, kaya nutrisi. Tidak ada yang menandingi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurma. Maka seorang muslim ya harus suka kurma. Ada ya sebagian orang tuh nggak suka kurma. Ya, padahal kurma ini buah-buahan paling lengkap nutrisi, paling kaya kandungan nutrisinya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan juga faidah atau keistimewaan yang lainnya dari pohon kurma. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan rizqan lil ibad. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita. Itu semua keberkahan air hujan yang menumbuhkan kebun-kebun, tanaman yang menumbuhkan biji-biji yang bisa dipanen, menumbuhkan pohon kurma yang banyak sekali keistimewaannya. Semua itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rizqan lil ibad. Menjadi rezeki untuk para hamba kami. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dengan adanya air hujan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menumbuhkan beragam macam pepohonan, semua itu menjadi rezeki bagi kita. Ya, semua itu menjadi rezeki bagi kita. Bagi umat manusia, terkhusus kaum muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ini pertama kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah berarti dituntut dari kita untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat makanan yang dihasilkan dari pohon-pohonan, makanan yang dihasilkan dari tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanan dan minuman kita, yaitu kan imma hayawani, hewani, imma nabati, kan begitu. Hewani atau nabati. Ya. Lebih banyak mana ibu? Hewani dengan nabati.
Lebih banyak mana, Bu? Nabati. Nabati ya. Nabati. Daripada hewani, kita lebih banyak konsumsi nabati. Ya kan? Sok ya. Kalau hewani paling ya ikan-ikanan gitu ya. Kemudian apalagi daging-dagingan. Daging juga terbatas, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging bebek gitu ya. Itu yang familiar di kita gitu ya. Sama daging ikan. Itu saja. Daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging ikan ya. Kalau daging-daging yang lain jarang yang kita makan. Mentok misalkan. Ada yang makan tapi tidak banyak begitu ya. Daging apa lagi? Daging rusa. Ada yang makan tapi mungkin sedikit saja ya. Daging burung mungkin ada yang makan tapi sedikit saja. Yang familiar di kita daging sapi, daging kambing, daging ayam atau daging bebek. Itu masuk jenis unggas-unggasan. Taib. Tapi dari nabati, masya Allah banyak sekali ya. Sayuran, buah-buahan dengan beragam macam jenisnya. Bahkan nasi itu nabati atau hewani yang hari-hari kita makan. Yang kalau belum ketemu itu kita mengatakan belum makan. Nasi itu kan nabati gitu. Dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau kita makan tepung, makan tepung-tepungan itu dari apa, Bu? Dari nabati juga gitu kan. Ada tepung gandum, ada tepung tapioka ya kan. Itu nabati juga. Jadi masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ternyata itulah yang lebih bermanfaat ya, memperbanyak nabatinya ya, buah-buahannya, sayur-sayurannya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka semua itu menjadi rezeki bagi para hambanya. Menjadi rezeki bagi para hambanya. Taib. Nah, di sini kita pun harus memahami ya konsep rezeki. Karena kalau orang paham konsep rezeki, insya Allah itu menjadi bagian dari cara dia untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Banyak sekali manusia yang hidupnya resah gelisah, hidupnya itu banyak masalah, hidupnya itu tidak pernah merasakan ketenangan, kedamaian. Itu gara-gara mereka tidak paham masalah konsep rezeki. Tidak paham bagaimana cara memahami konsep rezeki menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Ketika orang memahami konsep rezeki, maka ini pondasi dasar yang bikin hidup kita tenang. Nah, ibu yang dirahmati Allah, memahami tentang rezeki Allah itu bagian daripada tauhid rububiyah. Kita sama-sama memahami tauhid rububiyah itu adalah meyakini keesaan Allah dalam perbuatannya. Salah satunya adalah meyakini keesaan Allah dalam masalah memberikan rezeki. La raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberikan rezeki kecuali Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Jadi kalau orang memahami konsep rezeki, dia memahami salah satu di antara bagian yang sangat penting dalam akidah Islamiyah, dalam pembahasan tauhid. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita di rahim ibu kita. Ya, kita sudah dicatat tentang rezeki kita, karena itu yang pasti dalam hidup ini. Jadi yang pasti dalam hidup ini diantaranya apa? Kematian, itu pasti. Kemudian yang kedua, yang pasti dalam hidup ini adalah rezeki. Selama kita masih hidup, selama itu pula ya kita pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu yang dirahmati Allah, namun yang penting kita perhatikan, rezeki itu ada dua.
Ya. Rezeki itu ada dua kesimpulannya. Yang pertama, rezeki umum. Rezeki yang sifatnya umum. Ma yantafi'u bihil badan. Apa yang bermanfaat untuk zahir, untuk lahiriah kita, untuk jasmani atau badan kita. Nah, itu namanya apa? Rezeki yang sifatnya umum. Sandang, pangan, papan, pangkat jabatan, ya, kendaraan, itu semuanya rezeki umum. Bermanfaat untuk lahiriah kita, bermanfaat untuk jasmani kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau yang disebutkan Allah di sini ini rezeki yang mana? Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Nah, itu rezeki mana, Bu? Rezeki yang umum atau rezeki yang khusus? Rezeki yang umum. Karena kaitannya dengan makanan. Ya, kaitannya dengan makanan. Pohon-pohonan itu rezeki duniawi. Ya, alam sekitar kita begitu indah, banyak pohon-pohonnya, banyak kebunnya, banyak hutannya. Itu rezeki duniawi, ma yantafi'u bihil badan. Kemudian habbal hasid, juga ini makanan, biji-bijian. Itu juga rezeki duniawi, rezeki umum. Wan nakhla basiqat, kemudian juga kurma. Ini juga rezeki umum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berupa makanan. Dari buah-buahan, dari sayuran, dari apapun yang dihasilkan untuk makanan manusia dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Nah, ini semuanya rezeki umum. Artinya apa? Rezeki umum itu ya secara umum Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Laki-laki, perempuannya, tua, mudanya, manusianya, kemudian hewan-hewannya. Semua, manusia yang jahat, manusia yang baik-baik, manusia yang saleh bertakwa kepada Allah, ataupun manusia yang salah jalannya. Semua mendapatkan rezeki umum ini. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rezeki ini tidak secara otomatis menunjukkan ridhonya Allah kepada orang yang mendapatkannya. Jadi kalau orang dapat rezeki umum, ya, itu tidak secara otomatis berarti Allah sayang kepada dirinya. Kenapa? Karena rezeki ini Allah bagi-bagikan kepada siapapun dari para hambanya, tanpa terkecuali. Bahkan binatang melata sekalipun dapat jatahnya. Nah, begitu. Dan sayangnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang umum seperti inilah yang sering menjadi incaran manusia, yang selalu menjadi orientasi dan obsesi manusia. Begitu ya. Jadi kalau disebut rezeki itu ya seputaran itu, duniawi. Sandang, pangan, papan, thayyib, itu bagian daripada rezeki, tapi bukan hakikat daripada rezeki, bukan inti daripada rezeki. Itu bagian daripada rezeki Allah, tapi bukan intinya. Inti daripada rezeki itu, ibu, yang kedua. Rezeki apa itu? Rezeki yang khusus. Yakni rizqun yaqumu ar-rizqul ladzi yaqumu bihiddin. Rezeki yang menjadikan agama kita itu menjadi tegak kokoh. Itulah rezeki dari hakikat rezeki yang sesungguh-sungguhnya. Ini mohon diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini sering kita ulang-ulang supaya kita teringatkan. Ya, dan kita tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau salah paham atau kurang paham dalam konsep ini sering meremehkan
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang ada pada dirinya. Waliyadzubillah. Maka rezeki yang kedua, inilah rezeki yang menjadi hakikat sesungguhnya daripada rezeki. Apa itu? Rezeki yang khusus. Rezeki yang menegakkan agama kita ini. Apa itu contohnya, Ibu? Rezeki apa itu? Rezeki khusus itu? Ya. Rezeki khusus itu berupa ilmu, iman, kemudian amal saleh, keistiqomahan, akhlak yang baik. Itu rezeki, ya. Itu hakikat daripada rezeki. Rezeki yang menegakkan agama kita ini. Dan Ibu yang dirahmati Allah, rezeki jenis yang kedua ini tidak begitu saja dibagi-bagikan sama Allah. Artinya Allah tidak sembarangan memberikannya. Hanya kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya saja Allah berikan. Makanya di satu riwayat, ibu-ibu yang dirahmati Allah dikatakan, Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan akhlak kalian itu, maksudnya agama kalian itu, sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada kalian. Wa innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang dicintainya, juga kepada orang yang tidak dicintainya. Allah berikan dunia ini. Allah berikan rezeki umum ini kepada siapapun. Baik orang yang bertakwanya ataupun orang yang jahatnya. Semua Allah beri. Orang yang dicintainya dapat, orang yang dibencinya juga dapat. Wala yu'tid din, dan tidaklah Allah memberikan agama illa man yuhib, kecuali kepada orang yang dicintainya. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Maka sungguh siapa yang telah Allah berikan kepadanya agama, kebaikan agama, maka berarti dia telah dicintai Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita harus selalu menyadari bahwa rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu harus menjadi rezeki umum yang Allah berikan kepada kita, itu harus menjadi wasilah untuk semakin memperkuat agama kita. Begitu. Nah, nanti di kelanjutan ayatnya, Ibu, Allah itu menjelaskan tentang rezeki-rezeki duniawi ini, ya, bagaimana proses air hujan menumbuhkan tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan sehingga banyak memberikan manfaat maslahat untuk manusia. Semuanya jadi rezeki bagi manusia. Selanjutnya apa yang Allah inginkan dari pemaparan itu semua? Yang Allah inginkan adalah imannya manusia. Supaya mereka itu beriman tentang adanya hari kebangkitan. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri, bagaimana proses yang begitu ajaib, menakjubkan dari alam semesta ini dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu Allah inginkan supaya kalian itu beriman kepada adanya hari kebangkitan. Jadi tumbuhkan iman dengan itu. Ini kan rezeki. Ibu yang dirahmati Allah, ngelihat yang indah-indah itu rezeki. Ya kan? Berada di tempat yang indah-indah itu rezeki. Bisa menikmati, ya, keindahan yang dihasilkan, ya, dari segala sesuatu yang indah-indah, itu juga rezeki. Rezeki-rezeki duniawi, rezeki-rezeki umum yang semua orang bisa mendapatkannya. Maka itu harus menggiring, membimbing kita semua supaya kita semakin beriman kepada Allah.
supaya kita semakin tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat di ujung ayatnya, kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jadi proses itu semua, segala sesuatu yang menakjubkan dari proses yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dari air hujan menjadi tumbuhan tanaman, pohon-pohon, itu semua ya adalah satu gambaran bahwa bagi Allah itu mudah sekali untuk kemudian menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali tulang ekor yang tersisa dari manusia ya setelah kematiannya, untuk kemudian dibangkitkan, diciptakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihadapkan dengan peradilan akhirat. Itu bagi Allah mudah. Wong yang tadinya nggak ada saja itu bisa diadakan sama Allah. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi rezeki-rezeki duniawi itu harus menjadikan kita semakin kuat iman Islam kita, semakin kuat agama kita, semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Punya makanan, ibu yang dirahmati Allah, ya jadikan makanan itu makanan yang halal dan thayyib, yang kita konsumsi menjadi keberkahan kepada kita, ya, menjadi wasilah untuk kita sehat sehingga kita kuat ibadah, begitu kan? Kalau ternyata sangat-sangat berlebih-lebihan, maka kita bisa berbagi dengan makanan tersebut, ya, kepada fuqara, masakin, juga kaum du'afa. Nah, ini Masya Allah, gitu ya. Berarti apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki-rezeki umum itu benar-benar Allah berkahi. Karena menghasilkan tambahan iman, menghasilkan kualitas di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang sehat, sok gunakan sehatnya untuk ibadah. Yang punya banyak harta, ya keluarkan di jalan Allah, ya supaya bermakna dan menjadi pahala jariah. Yang punya tenaga, gunakan tenaganya di jalan Allah. Yang punya ilmu, ya sebarkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang punya doa mustajab, ya alamatkan doanya itu untuk kebaikan dirinya, keluarganya, kebaikan para pemimpin kita, dan terus seperti itu. Senantiasa berusaha bagaimana anugerah-anugerah Allah itu semakin menguatkan agama kita semua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah pun mengatakan di sini salah satu keberkahan dari air hujan adalah wa ahyaina bihi baldatam maita, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, tanah yang kering, ya. Dan jelas sebelumnya pun sudah terulang, ya, sebelumnya sudah disampaikan bagaimana manfaat daripada air hujan. Yang tadinya tanah itu tandus, ketika ada air hujan maka akan menjadi subur kembali. Dan inti dari pembahasan itu semua, kata Allah, kadzalikal khuruj, seperti itulah terjadinya kebangkitan. Nah, itulah tafakur, tadzakur, tadabbur, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Allah mengajak kita ini tafakur, tadzakur, dan tadabbur, supaya menghasilkan iman. Oh begitu. Ternyata Allah nanti membangkitkan kita pun seperti itu. Ya, bagaimana proses air hujan, ya, yang kemudian menghidupkan kembali, ya, tanah yang tandus, tanah yang kering, sehingga muncul di situ biji-biji tanaman yang kemudian ada yang jadi pohon besar, ada yang menjadi pohon yang sedang-sedang saja, ada yang menjadi pohon kecil, tapi semuanya bermanfaat, ya, bagi manusia. Semuanya bermanfaat bagi manusia, padahal tadinya nggak ada. Ya, ya bagaimana hubub, ya, biji itu merekah, gitu ya. Itu siapa yang membuat biji itu merekah? Ya, apa bahasa Jawanya, Bu? Keluar tunasnya itu kecil. Kalau rambutan, lihat ya, biji rambutan ketika numbuh, itu kan jadi terbelah, ya. Jadi terbelah. Tiba-tiba muncul tunas kecil-kecil.
terus tumbuh berkembang menjadi besar-besar sampai jadi pohon rambutan yang rimbun. Begitu kan? Pohon mangga juga demikian. Ini siapa ini yang melakukan ini semua? Bukan petani, bukan kita yang nanamnya. Itu kuasanya Allah Azza wa Jalla. Nah, begitulah hari kebangkitan. Ya, nanti Allah sebelum manusia dibangkitkan akan menyirami ya tanah permukaan di padang mahsyar. Begitu kan? Akan menyirami dengan hujan gerimis yang kemudian nanti menumbuhkan tulang-tulang ekor manusia sehingga mereka tumbuh bangkit menjadi ya sosok manusia kembali. Disitulah mereka nanti dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya selama di alam dunia. Nasallallahu husnal khatimah wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Nas'alullaha ni'amal qubur wa na'udzubillahi min azabil qabr. Nas'alullahal firdaus minal jannah wa na'udzubillahi min azabin nar wa na'udzubillahi min azabin nar wa na'udzubillahi min azabin nar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi proses pertumbuhan tanaman pada tanah yang tandus yang kemudian mendapatkan air hujan ini seringkali dipakai oleh Allah untuk menggambarkan kejadian kebangkitan manusia di alam akhirat nanti. Semoga apa yang kita bahas menjadi tambahan iman bagi kita semua dan semoga Allah memberikan taufik inayah untuk kita semakin lebih baik lagi di dalam masalah ibadah dan juga muamalah kita semua, baik kaitannya kepada Allah secara langsung atau kemudian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-12 biidznillah taala.